Baik, kita lanjutkan materi yang ke-31 dari kelas Fundamental Web Programming ini. Kita bahas kali ini tentang built-in function. Apa itu built-in function? Nah, sebelum sampai ke situ, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan function itu ya. Nah, function atau biasa juga disebut dengan method atau istilah lainnya adalah fungsi ya. Yaitu adalah sekumpulan pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Fungsi ini harus dipanggil agar bisa dijalankan ya, dan dia harus diberi nama. Nah, nama fungsi nanti harus sama dengan definisi fungsi itu sendiri. Jadi pemanggilan namanya ya. Ketika misalnya kita punya fungsi namanya tertentu, maka tertentu itu dipanggil sama persis. Termasuk apabila dia memiliki parameter ataupun tidak ya. Untuk mudah memahaminya nanti kita tunjukkan melalui contoh ya. Nah, fungsi itu ada yang memiliki parameter, ada juga yang tidak. Kalau dia punya parameter dalam definisinya, maka pada saat pemanggilan juga harus menyertakan parameter. Parameternya entah nanti ada 1, ada 2 ataupun 3 seperti itu ya. Nah, kemudian setiap fungsi itu bisa memiliki return value, bisa juga tidak. Apa bedanya? Kalau dia punya return value, maka hasil pengolahan dari fungsi tersebut bisa langsung digunakan kembali. Jadi misalnya ada hasil perhitungan atau apa, dia akan kembali kepada nama fungsinya, dan nama fungsi itu bisa langsung kita operasionalkan lagi. Misalnya kita lakukan fungsi aritmatika atau yang lainnya gitu ya. Tapi kalau dia tidak punya return value, dia hanya memproses saja, kemudian hasilnya langsung ditampilkan, maka yang seperti itu tidak bisa dilanjutkan untuk proses misalnya perhitungan dan lain sebagainya ya, tetapi dia tetap bisa ditampilkan. Nah, built-in function apa itu? Yaitu fungsi bawaan atau metode bawaan yang disediakan PHP. Ya, ini kita bisa langsung gunakan tanpa perlu membuat. Jadi di PHP itu sangat banyak disediakan fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan pengolahan data, pengolahan kata, pengolahan waktu, dan seterusnya. Dia punya sudah semuanya, tapi tidak full 100% disediakan sesuai dengan keinginan kita, tidak. Tapi yang umum, yang menurut pengembang dari PHP ini penting, maka mereka buatkan gitu ya, function-functionnya. Cara penulisannya pun baku sudah, jadi kita nggak bisa utak-atik ya, kecuali kita kembangkan sendiri. Kita lanjutkan dengan kode yang kita buat sendiri begitu ya. Nah, itu baru bisa kita sesuaikan isinya. Nah, kalau kita langsung menggunakan bawaannya, maka ya kita harus gunakan sesuai dengan cara penulisannya. Nah, ada banyak ragam macam dari fungsi bawaan ini, diantaranya untuk olah string bisa, matematika, tanggal, array, dan lain-lain. Ya, yang kita bahas di materi ini ada 4 nanti ya. Yang pertama adalah string, yang kedua fungsi matematis, artinya untuk perhitungan gitu ya. Kemudian untuk tanggal, lalu yang terakhir adalah untuk array. Itu pun tidak semuanya ya. Contohnya seperti ini. Ada string function seperti ini. Ini hanya beberapa saja dari sekian banyak yang disediakan ya. Contohnya adalah strlen. Ini cara penulisan function adalah dituliskan langsung beserta kurung buka dan tutupnya. Jadi jangan dipisah ya. Ingat, kita ini sedang melakukan coding dalam bahasa pemrograman, bukan bahasa Indonesia ya. Jadi bedakan antara strlen kurung buka tutup dengan seperti ini, menghitung panjang dalam kurung. Nah, ini kan ada spasi ya. Kalau di nama function itu tidak ada spasi seperti itu ya. Jadi namanya langsung melekat dengan kurungnya seperti itu. Nanti di dalam kurung ini ada parameter-parameter yang harus dimasukkan sesuai dengan yang ditentukan oleh PHP itu sendiri ya. Yang pertama adalah strlen, ini untuk menghitung panjang karakter ya, jumlahnya berapa tuh dalam satu buah kalimat atau kata. Kemudian str word count, ini untuk menghitung jumlah kata. Jadi kalau dia dipisahkan dengan spasi, maka itu jadi satu kata seperti itu ya. Kemudian strrep, ini adalah string reverse, itu untuk membalik string. Jadi yang awalnya di depan jadi di belakang gitu. strpost ini untuk mencari teks tertentu.
Kemudian str replace ini untuk mengganti beberapa karakter, sub str ini substring untuk mengambil karakter-karakter tertentu dari sebuah teks atau kalimat yang bisa kita tentukan berapa panjangnya yang kita ambil gitu ya. Kemudian MD5 ada SHA1, ada RSA dan seterusnya, itu adalah untuk membuat hash. Kalau untuk MD5 seperti ini untuk membuat hash dalam format MD5, di mana kalau karakter tertentu yang dimasukkan ke dalam MD5 ini apapun bentuknya, maka akan diubah di hash menjadi format MD5, yaitu jumlahnya menjadi 32 karakter. Ya. Oke, kita coba latihan ya untuk beberapa fungsi yang ada di sini, tidak semuanya kita praktekkan. Oke, seperti ini. Yang pertama ya, kalau kita perhatikan di sini ini ada kalimatnya. Variabel kalimat berisi teks, ini adalah kalimat contoh untuk mencoba built-in string function yang ada pada PHP. Oke. Baris 8 ini di echo isi variabel $kalimat adalah kalimat. Ini pakai operator ya, namanya concat. Masih ingat di materi sebelumnya tentang operator ya. Oke, ada tanda titik di sini adalah concat untuk menggabung. Jadi kalimat ini nanti yang muncul. Ini isi variabel kalimat adalah ini adalah bla 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 sampai dengan ada pada PHP seperti itu. Kemudian baris 9 contoh fungsi strlen. Nah, dari kalimat ini hasilnya adalah ya, di concat lagi ya, strlen. Nah, ini kalimat dimasukkan ke dalam fungsi strlen sebagai parameter. Nanti hasilnya digabung lagi dengan string karakter seperti itu ya. Jadi strlen ini akan menghasilkan sebuah angka. Ya. Lalu baris 10 nanti dia akan menampilkan berapa sih panjang jumlah karakternya dari huruf I ini sampai ke titik ini ya, berapa karakter gitu. Dan dia akan menghitung termasuk spasinya. Kemudian yang baris 10 contoh fungsi str word count dari variabel kalimat tadi, hasilnya adalah str word count kalimat. Ini jadi parameter di sini ya, kalimat itu tadi nanti akan ketemu tuh hasilnya berupa angka juga, berapa kata gitu ya. Nah, terus contoh fungsi strwrap atau string reverse yang membalik nih. Ini langsung dibalik aja nih, hasilnya berupa kalimat yang langsung terbalik keadaannya. Ini menggunakan strwrap seperti itu ya. Nah, perlu diperhatikan di sini kalau kita lihat ya. Di sini ada kata-kata yang berwarna hijau, berwarna biru tebal ya, seperti ini. Nah, kalau dia agak tua warnanya seperti ini, agak ungu ya, tapi tipis begitu, itu adalah variabel. Sedangkan yang tebal seperti ini adalah function, dan ini bawaan dari PHP. Begitu juga dengan echo seperti itu ya. Ini adalah bawaan dari PHP. Jadi reserved word yang sudah disediakan oleh PHP itu di kode editor ini ya, untuk Notepad++ itu dijadikan tebal dan berwarna biru seperti ini. Kita lanjut ke bagian bawah. Contoh fungsi substring. Nah, ini ada 3 parameter dia punya. Sub str nanti menghasilkan kalimat atau teks juga. Yang mau di substring yang mana nih? Yaitu kalimat yang atas ini tadi ya, yang panjang ini. Kemudian dimulai dari karakter keberapa? Ini segmen yang kedua atau parameter yang kedua. Di sini di setnya 35. Jadi kita hitung dari sini ya, 1 2 3 4 5 sampai 35 di mana dia nanti. Nah, kemudian segmen yang ketiga atau parameter ketiga ini menunjukkan jumlah karakter yang kita ambil setelah mulai dari yang 35 ini. Jadi kalau seandainya ya, sebagai contoh saja dari sini misalnya nih 35, maka 15 karakter ke kanan itu diambil. Itu nanti yang akan ditampilkan melalui echo ini di baris 12. Berikutnya adalah baris 13, ini echo menampilkan string untuk enkripsi dalam bentuk hash untuk kalimat. Jadi ini semuanya function yang memiliki parameter ya. Jadi kalimat ini nanti diubah menjadi MD5, hasilnya bagaimana ya. Oke, kita coba lihat. Ini adalah latihan fungsi string. Oke, silakan dijalankan dulu web servernya ya, kemudian dipastikan jalan Ning atau Apache-nya yang menggunakan SAM ya. Kemudian kita jalankan fungsi string. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih ya. Oke, saya kecil lagi seperti ini ya. Nah, ini adalah kalimat yang pertama tadi. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah baris 8. Echo-nya hanya 1 2 3 4 5 6 ya. Artinya hanya 6 baris yang ada di sini.
Nah, kemudian untuk strlen tadi ternyata dia menghasilkan seperti 83. Ini adalah hasil dari strlen kalimat. String length maksudnya ya. Jadi panjang dari karakter ini berapa? Panjang dari string ini berapa karakter gitu. Nah, str word. Nah, ini hasilnya 13 kata. Betul nggak 13 kata ya? Kalau kita hitung dari sini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, bener ya, 13 kata. Nah, kemudian strwrap atau string reverse dari kalimat itu hasilnya dibalik seperti ini. Jadi tanda titiknya di depan sini ya sampai ke belakang. Jadi cara bacanya ini adalah kalimat contoh untuk, nah seperti ini ya, dibacanya ini ke sini gitu hurufnya. Ya, tapi karena dia reverse jadi balik, jadi titiknya jadi di sebelah sini begitu. Oke, substring tadi dari kalimat ini tadi adalah ini hasilnya. Coba build in S. Nah, ini 15 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Nah, mulainya dari coba sini. Nah, ini sampai sini dia. Ini adalah yang 15 karakter, sedangkan dari ini sampai ke huruf C-nya dari ini ya. Ini sampai ke huruf C ini adalah 35 indeksnya. Jadi indeks itu kalau kita ingat di materi tentang array ya, indeks itu semuanya dari 0. Jadi 0 itu ada di sini. Di I ini 0 1 2 3 dan seterusnya sampai ke sini 35. 35 itu berarti ini adalah karakter yang ke-36. Iya kan? Karakter yang ke-36, kalau indeksnya indeks ke-35. Nah, diambil sebanyak 15 karakter. Ini fungsi dari sub str. Nah, sedangkan MD5 ini hasilnya seperti ini nih. Kalimat yang panjang di atas ini, yang saya blok ini, kalimat ini diubah menjadi MD5, hasilnya seperti ini. Jumlahnya adalah 32 karakter. Kalau nggak percaya hitung sendiri aja ya. Kalau saya percaya aja. Nah, seperti itu jumlahnya. Oke. Nah, kalau kita coba ubah ya di codingnya sini, misalnya nih kalimatnya saya ambil dari 0, yang substring saya ambil dari 0 sebanyak 3 karakter, kemudian saya simpan, maka ini khusus substring ya, maka yang dimunculkan nanti adalah ini 1 2 3 ini. Kalau saya refresh, nah ini hanya ini begitu saja. 0 sebanyak 3. Jangan dimasukkan 1 karena di sini adalah indeks ya. Kalau di sini 1 diambil 3, maka hasilnya mirip seperti ini. Kalau kita refresh tetap, tapi ini adalah ke sini dia ada satu spasi di sini yang ketangkap. Paham ya? Jadi huruf I ini indeksnya ke 0, maka untuk ngambil string itu pakai 0 dulu. Kalau mulai dari awal ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita coba ngubah yang MD5 ya. MD5 ini kan kalimat ya. Kalau kita ganti, misalnya saya langsung masukin string aja di sini. String rahasia misalnya gitu ya. Jadi kita mau MD5 kan rahasia. Kita abaikan kalimat depannya. Abaikan aja kalimat yang depannya ini ya. Saya refresh nih tampilannya yang ini. Nah, dia berubah nih. Ini adalah rahasia aslinya teksnya. Nah, contoh-contoh seperti ini nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan password misalnya ya. Jadi pada saat seseorang membuat akun, misalnya dia ketik passwordnya adalah rahasia, maka yang disimpan di database itu jangan rahasia, tetapi diubah dulu misalnya menjadi MD5 seperti ini. Nah, terus gimana mencocokkannya ketika dia login? Gampang. Ketika dia login, dia mengetik rahasia atau apapun, itu yang dia inputkan, password yang diinputkan itu diubah dulu ke MD5. Kemudian hasil MD5-annya itu dicocokin sama yang ada di database ini. Kalau dia sama, berarti dia benar loginnya. Tapi kalau dia tidak sama, berarti loginnya salah. Tinggal lempar aja lagi ke halaman login. Nah, begitu ya. Baik, saya kira mudahlah dipahami ya ini ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau ada pertanyaan, tuliskan nanti di komentar ya. Nah, yang berikutnya adalah match function dan number format. Oke, ini nggak banyak yang saya masukkan, masih terlalu banyak ya. Jadi kita gunakan yang sederhana saja supaya kita paham itu adalah bawaan dari PHP dan kita bisa gunakan gitu. Ada fungsi min dan max. Nah, ini adalah untuk
mengambil nilai terendah dan tertinggi, ya, min dan max. Kemudian ada range seperti ini, maksudnya adalah random untuk menghasilkan angka acak. Nanti ada batasannya dari mana sampai ke mana gitu ya. Jadi ini semuanya ini punya parameter yang bisa kita masukkan ke dalam sini. Ada round seperti ini adalah untuk membulatkan bilangan pecahan. Jadi kalau pecahannya ada 3 digit misalnya, komanya ya di belakang koma, sorry. Nah, kemudian kita mau bikin jadi 1 aja. Nanti di up ke atasnya itu kalau dia di atas, kalau 5 ke atas dia jadi 6 gitu. Misalnya 5 6, nah itu jadi 6 gitu ya di ininya, di komanya. Itu fungsi dari membulatkan bilangan pecahan. Kemudian ada SQRT seperti ini. Ini adalah untuk mendapatkan akar dari bilangan. Misalnya akar dari 9 sama dengan 3 gitu ya. Maka tinggal SQRT terus angkanya aja masukin sini berapa. Nanti hasilnya langsung bisa didapat. Kemudian ABS atau absolute. Ini adalah untuk menghasilkan bilangan absolut. Yang kita tahu bilangan absolut itu bilangan positif ya, yang nilainya positif begitu. Ketika ada nilai negatif, misalnya negatif 2, negatif 3, diabsolutkan itu menjadi positif bilangannya. Lalu kemudian ada number format. Nah, ini untuk memformat bilangan. Jadi kita kalau misalnya 1000 ya, itu kan 1000. Nah, tapi cara nulisnya adalah 1.000 kan begitu ya. Atau 1 juta misalnya 1.000.000. Nah, seperti itu. Itu bisa digunakan format seperti itu menggunakan number format ini. Atau misalnya kita mau ngasih desimalnya lagi, misalnya di dalam bilangan tersebut. Jadi misalnya angka misalnya 100.000,56 rupiah, misalnya begitu. Maka 100.000,56. Nanti bisa juga dibalik tuh. Kalau format bank kan biasanya untuk ribuan dan jutaan itu kan pakai tanda koma ya. Kemudian untuk desimalnya pakai tanda titik. Nah, itu kita bisa buat ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Silahkan dibuat, download saja ya kodenya, tinggal dikopas kemudian dirapikan di dalam code editor masing-masing. Kemudian jalankan file fungsi math php. Saya jelasin aja di sini. Ini ada array, namanya deret angka. Tipenya array, ada sejumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data di dalam array ini. Dan indeksnya nanti mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian ada variabel pecahan. Isinya adalah 127,25698. Ini ada 5 digit di belakang koma. Kemudian bayar, ini kalau kita hitung, sudah kita tandain dulu ya. 1, 2, oke, 4.500.000. Ya, ingat, dalam PHP itu jangan dikasih tanda ya, pakai tanda titik atau tanda koma, jangan. Kalau angka itu misalnya seperti itu 4.500.000, maka masukin aja semua angkanya tanpa tanda baca. Ya, nanti pada saat menampilkan baru kita tampilkan tanda bacanya. Oke, seperti ini. Kita mulai dari baris 10 ya. Fungsi min dari deret angka. Jadi min seperti ini ya, fungsinya min deret angka. Ini berupa array, maka nanti akan didapatkan. Ini adalah dari angka ini yang paling rendah nanti akan ketemu, yaitu angka 9. Kemudian baris 11 ini untuk fungsi max. Jadi max dari deret angka nanti akan ditemukan, kalau kita lihat di sini adalah 83. Bukan 76 loh ya, ini adalah 83. Nah, kemudian baris 12 ada fungsi random. Nah, random dari 30 sampai 70. Nah, ini sifatnya fleksibel ya. Jadi kita nggak bisa tentukan berapa gitu. Pada saat kita jalankan, mungkin dia 37, mungkin dia 69. Ketika kita refresh, dia berubah lagi. Karena dia akan diacak terus selama dia masih berada dalam range 30 sampai 70. Begitu ya. Lalu yang baris 13 ini ada round. Tadi range, sekarang round. Round ini untuk membulatkan. Yang mau dibulatkan apa nih? Pecahan. Yang 127,25698 tadi ya. Tetapi dibulatkannya hanya 2 digit. Nah, ini koma 2 digit. Ini parameter keduanya ya, berupa mau berapa digitnya. Nanti akan dibulatkan kalau seperti itu ya. Kalau dia di atas 5, biasanya akan naik 1. Jadi misalnya gini ya, 2. Ini kan 127,256 ya. Kalau diambil hanya 2 saja, maka ini nanti akan hilang. Tetapi karena di sini 6, dia akan
menambahkan angka ini jadi 26. 127,26 begitu. Nah, kemudian SKRT tadi adalah akar. Nah, ini langsung kita sebutkan sini. Akar 144 sama dengan berapa? Nanti langsung muncul angkanya di sini semua. Ya. Nilai absolut dari 21 hasilnya nanti berapa? Nilai absolut dari minus 33 hasilnya berapa? Oke ya, seperti itu. Nah, dua fungsi yang berikutnya ini adalah untuk number format. Jadi untuk variabel bayar ini tadi yang 4.500 ini kita format. Yang diformat adalah bayar, angkanya ngambil dari sana ya. Kemudian ini segmen yang kedua, saya langsung dua-duanya nih. Segmen yang kedua ini untuk menunjukkan jumlah digit pecahannya, 2 digit di belakang komanya, pecahan desimalnya. Jadi yang atas ini 0 berarti tidak ada, yang bawah ini ada 2 berarti ada 2 digit belakangnya. Nah, kemudian yang segmen berikutnya di sini ya, hati-hati nih, ini ada perbedaan ya. Di sini ada koma, ini ada koma lagi. Koma ini berupa string, sedangkan koma yang satu berwarna ungu ini adalah pemisah antar parameter. Oke ya. Kalau seperti ini, maka hasilnya nanti adalah ini pecahan untuk komanya. Kalau memang ada nanti gitu ya. Sedangkan titik ini untuk ribuannya. Jadi ribuan atau jutaan gitu. Jadi segmen yang terakhir di belakang ini adalah untuk ribuan atau thousand lah istilahnya gitu ya. Jadi untuk juta, ribu, atau ribu, juta, miliar, triliun gitu ya. Ini pemisahnya. Nah, kalau kita lihat contohnya hasilnya ya. Fungsi match ya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, tadi benar ya, 9 ya. Dan yang paling tinggi itu 83. Kemudian ini coba perhatikan, ini akan berubah kalau saya refresh. Ini fungsi run random dari 37 sampai 70. Kalau saya refresh tampilannya seperti ini, dia berubah lagi. Nah, jadi 31. Saya refresh lagi jadi 34, 41. Nah, seperti ini ya, berubah terus ya. Jadi kita nggak bisa pastikan tuh nilai rand itu berapa. Pokoknya antara 30 sampai 70. Kalau mau dipersempit boleh. Nanti tinggal diatur di parameternya. Kemudian ini pecahan tadi yang round tadi ya, yang 127,25698. Ketika diambil 2 digit saja jadi 26 belakangnya, bukan 256 tapi 26 akhirnya. Akar dari 144 12. Benar nggak ya? Nanti kita uji coba lagi ya, yang lain ya. Nah, nilai absolut dari 21 adalah 21. Nilai absolut dari minus 33 adalah 33. Karena absolut itu adalah nilai positif. Dan bilangan bulat ya. Nah, berikutnya adalah number format. Ini dari bayar, ini yang tanpa pecahan. Oke, dan satuan untuk ribu dan jutanya menggunakan tanda titik. Kita balik lagi ke sini tampilannya ya. Nah, ini pakai tanda titik dia nih untuk ribu dan juta. Sedangkan yang kedua itu pakai tanda koma. Nah, sedangkan untuk desimalnya dia pakai tanda titik dan ada 2 angka desimal di belakang. Untuk contoh yang berikutnya. Nah, ini menggunakan tanda ribu dan jutanya menggunakan koma, desimalnya pakai tanda titik. Ini biasa ditemukan di bank ya. Kalau kita cetak buku tabungan, biasanya seperti itu ya. Kalau mereka tidak mengubah formatnya. Sebenarnya ini kan format luar negeri ya. Kalau format kita kan yang pakai titik. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting hitungannya benar gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita ini dulu. Kita otak-atik dulu angkanya ya. Mana tadi? Fungsi match. Oke, seperti ini. Misalnya nih yang untuk random. Yang random kita jadikan 60 sampai 70. Nah, ini kisarannya ya di situ aja atau kita persempit lagi 65 misalnya. Berarti hanya 60 sampai 65. Kalau kita jalankan, refresh saja di sini ya. Nah, ini jangan dilihat yang ininya ya. Kita lihat yang di kodenya tadi 60 sampai 65. Nah, seperti ini. Dia tidak akan keluar, tidak akan lebih rendah, tidak akan lebih tinggi dari 65. 65, refresh lagi ya, 60, 61, 62, 61 lagi, 64 gitu ya, 60 lagi, 63. Nah, tidak akan pernah bisa dia keluar dari antara 60 sampai 65. Baik. Kemudian yang perlu kita coba lagi utak-atik misalnya ini akar dari 9 misalnya gitu ya. Kita simpan. Kita refresh sini ya, akar SKRT. Jangan lihat ininya ya, tapi lihat hasilnya saja langsung.
Nah, sepertinya 3. Karena akar dari 9 adalah 3. Oke, saya kira itu ya yang kita bahas untuk fungsi dari math ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ya dituliskan di komentar. Nah, kita masuk ke fungsi datetime function ya. Datetime function ini bisa menggunakan date, satu. Yang kedua, date default time zone set. Ini kita harus atur supaya lokasi dan jam kita itu benar berdasarkan wilayah kita, yaitu GMT plus 7 ya, atau nanti bisa di set dengan teks Asia Jakarta untuk WIB ya. Seperti itu. Nah, fungsi date nanti bisa menghasilkan berbagai macam format waktu yang bisa kita tentukan sendiri ya. Jadi untuk benerin waktunya itu pertama pakai date default time zone set. Kemudian untuk ngambil waktu dan tanggal pakai date ini. Oke, ini penjelasannya, ini perlu diperhatikan ya, karena di PHP sifatnya case sensitif. Jadi perlu kita perhatikan kalau kita nanti menggunakan string, semuanya ini string ya. Pakai string di dalam fungsi date seperti ini, nanti ada pakai tanda petik, baru huruf-huruf ini yang dimasukkan. Tapi setiap huruf-huruf ini menghasilkan sesuatu yang berbeda. Contohnya D itu nanti ngambil tanggal. Jadi tanggal tuh dari 01 sampai 31. Tanggal sekarang maksudnya ya. Kemudian J itu tanggal tanpa 0. Jadi langsung 1 sampai 31. Perhatikan ya. Jadi nanti tinggal dipilah saja, dipilah dan dipilih yang mana yang cocok untuk format tanggal yang akan kita gunakan. Yang umumnya sih pakai D ya, karena 01 kan. Walaupun sebetulnya tidak ada tanggal 01 ya, yang ada misalnya 1 Januari bukan 01 Januari. Tetapi dalam format penulisan itu nanti bisa menggunakan huruf D ini. D kecil ya. D besar itu nama hari, 3 huruf depan kalau pakai D besar dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ada L kecil. Kalau L kecil itu nama hari secara lengkap. Kemudian W itu menunjukkan nomor hari, dimulai dari hari Minggu dengan indeks ke 0 ya. Jadi hari Sabtu itu 6. Jadi 0 itu Minggu, 1 itu Senin, sampai dengan hari Sabtu itu yang ke-6. Jadi totalnya ada 7 ya. Kemudian kalau W besar itu nomor urut minggu dalam setahun. Dalam satu tahun itu ada 52. Nah, kalau kita ambil W, maka minggu sekarang ini, minggu yang sekarang, tanggal sekarang, itu adalah urutan keberapa dalam satu tahun, gitu ya. Terus F besar. F besar ini menampilkan nama bulan secara lengkap di Januari, Februari, Maret dalam bahasa Inggris. Lalu ada M kecil, ini nomor bulan 01 sampai 12. Bulan 1 sampai bulan 12. Dengan 2 digit ya. Lalu ada M besar, ini nama bulan 3 huruf. Jadi misalnya bulan Agustus itu jadi ambilnya adalah AUK gitu aja. Kalau dia September Sep, kalau Oktober OCT, kalau Desember Dec, begitu pakai C belakangnya ya, karena dia formatnya bahasa Inggris. Lalu huruf T kecil, nah ini adalah tanggal, jumlah tanggal dalam bulan aktif. Ya seperti itu. Kemudian format Y besar, ini adalah tahun dalam 4 digit, 4 angka. Kalau Y-nya kecil itu 2 tahun, 2 digit ya. Jadi kalau misalnya sekarang 2024, maka pakai format Y besar. Kalau Y kecil hasilnya hanya 24. Nah, kalau A kecil untuk AM dan PM nanti huruf kecil juga. Kalau A besar, AM, PM untuk huruf besar. Ada format G kecil, ini format 12 jam tanpa 0. Format 12 jam itu berarti 1 sampai 12. Nanti jam ke-13 itu dia balik jadi 1 lagi. Gitu ya. Nah, kalau dia G besar itu format 24 jam tanpa 0. Tanpa 0 itu maksudnya bukan 01, tapi dia jam 1, jam 2, jam 3 sampai 23. Nanti balik lagi jadi 0. Balik lagi jadi 1, gitu ya. Nah, sedangkan H kecil ini format 12 jam dengan ada 0-nya. Jadi jam 3 subuh misalnya itu 03. Kemudian sampai dia 12, harusnya kan 13 ya. 13 itu nanti jadi 01 lagi karena dia format 12 saja. Nah, kalau H besar itu format 24 jam dengan 0. Jadi 00 sampai 23. Jadi kalau dia sampai jam 12 siang, 12,
masuk jam 1 itu 13, 14, 15 sampai dengan 23. Naik lagi jadi 00 lagi. Jadi 01 lagi, 02 lagi, ada nolnya, intinya seperti itu. Kalau I itu adalah menit dengan 0, sedangkan S itu adalah detik dengan 0 juga. Jadi 00 sampai 59. Nah, kita coba latihannya ya. Oke, seperti ini saya jelasin dulu. Ini default time zone set. Ini kita masukkan string Asia garis miring Jakarta. Ini tulisannya sudah default ya. Jadi kita bisa cari nanti di websitenya PHP. Kalau kita mau di waktu Indonesia bagian timur atau bagian bagian barat, bagian tengah, nanti silakan dicari ya. Nah, di sini ada baris 10 variabel tanggal diisi dengan date YMD. Ini string ya, ingat sekali lagi. Karena dia string, kita bisa menambahkan karakter-karakter tertentu seperti ini. Nah, ini untuk sebagai pemisahnya ya. Y besar itu berarti menghasilkan tahun 4 digit 2024. Karena date itu berarti tanggal sekarang ya. Kemudian M itu bulannya 2 digit 10 gitu ya. Lalu D itu adalah 2 digit tanggal sekarang, yaitu tanggal 30 misalnya gitu ya. Jadi format tanggal itu di database juga kebalik, tahun dulu baru bulan baru tanggal, begitu ya. Jadi formatnya seperti ini, YMD. Nah, kemudian untuk waktu menggunakan date juga, tapi dalamnya ada H besar berarti 24 jam format jamnya. Kemudian ada I kecil, ini menit dalam satuan 2 digit. Kemudian second atau detik, ini dalam 2 digit juga. Nah, ketika ditampilkan seperti ini, tanggal sekarang, tanggal, karena dia sudah kesimpan di sini ya, maka bisa langsung ditampilkan. Begitu juga dengan waktu, dipakai concat. Oke, tinggal ditampilkan saja. Nah, berikutnya adalah baris 14, sorry. Ini ada date D besar. Oke, kita lihat D besar tadi adalah nama hari 3 huruf. Oke ya. Kemudian atau di sini ya, date L. Nah, L ini adalah nama huruf, nama hari secara lengkap, bukan 3 digit, bukan 3 huruf, tapi lengkap. Jadi kalau D besar itu untuk nama harinya 3 huruf aja. Kalau L dia ngambil semua hurufnya secara lengkap. Yang berikutnya bulan ini adalah M besar. Nah, M besar ini tadi menunjukkan nama bulan, nama bulan. M besar nama bulan 3 huruf. Sedangkan M kecil ini menampilkan F ya tadi ya. F nama bulan secara lengkap. Nah, lalu dicontohkan di bawah sini tanggal sekarang secara lengkap-lengkapnya ya. Date L nama hari secara lengkap, tanggal 2 digit, bulan lengkap, dan tahun 4 digit. Kita buktikan. Saya back dulu ya. Ini latihannya adalah latihan date time. Oke, seperti ini. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini tanggal sekarang nih, 2024 mendatar 10 mendatar 30. Itu formatnya yang kita tambahkan. Karena kita menambahkan di sini pakai tanda ini ya, minus gitu ya untuk pemisahnya. Kalau misalnya itu dihilangkan juga bisa. Nanti dia gabung langsung. 2024 10 30 kayak gitu ya. Nah, itu cocok tuh kalau mau bikin kode-kode tertentu, misalnya kode nota kwitansi atau apa gitu ya, cocok. Nanti gabung aja lagi dengan jam. Nah, sekarang waktunya adalah 16 pukul 16 lewat 12 lewat 26 pada saat saya refresh tadi. Kalau saya refresh lagi dia berubah. Nah, seperti ini, lewat 13 menit ya. Lewat 5 detik. Kalau saya refresh lagi lewat 10 detik karena dia tidak real time, dia hanya pada saat ditangkap ke dalam variabel ya, isi variabel yang ditampilkan. Kemudian ini pakai D besar, ini tadi pakai, masih ingat, pakai L kecil, ya enggak? Ya, pakai L kecil ya. Nah, kemudian ini pakai M besar dan ini pakai F besar. Sedangkan ini tadi menggunakan L, lalu ini D kecil, L kecil ya, D kecil, pakai F besar dan Y besar. Oke, dari sini nanti kita bisa melakukan modifikasi ya. Jadi misalnya untuk nomor hari,
Coba kita kembali ke ini tadi ya, ke codingnya saya tambahkan aja. Oke, saya tambahkan di sini aja ya, echo nomor hari saat ini adalah gitu ya. Saat ini adalah, nah kemudian saya masukkan concat ya, titik date dalam kurung, tadi pakai W kecil ya. Oke, seperti ini. Bener nggak pakai W kecil? Kita lihat ke sini ya. Ya, W kecil ya, nomor hari. Nah, hari ini hari apa nih? Nomornya. Sorry, kita lihat sini, saya refresh, ada tambahan di bawah. Nomor hari saat ini adalah 3. Ingat, indeksnya adalah 0. Berarti kalau dia 3, kita hitung dari 0 minggu, 0 minggu, 1 Senin, Selasa 2, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya gitu ya, 0 minggu, 1 Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, Wednesday. Oke, benar ya urutannya ya. Jangan dipahami bahwa nomor urutnya dari 1, jangan. Dia pakai indeks. Oke, seperti itu ya. Nah, itu sudah bisa dipahami. Kemudian kalau kita ganti dengan W besar, tadi adalah menunjukkan nomor urut minggu dalam 1 tahun. Nah, ini tanggal 30 Oktober 2024 ini adalah minggu ke-44 dari 52 minggu dalam setahun. Oke, masih banyak lagi ya di sini yang bisa digunakan. Nah, itu silahkan saja nanti di di uji coba ya. Ini saya balikin lagi ke posisi awal kodenya. Nanti kita bisa tentukan sendiri untuk nama hari. Hari ini hari Selasa, hari Rabu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari huruf W kecil, nomor hari. Kita lanjutkan. Kalau pertanyaan silakan tuliskan ya. Kita lanjutkan untuk array function. Nah, ini berhubungan dengan array ya. Nah, beberapa fungsi array yang bisa digunakan antaranya adalah array reverse, ini untuk membalik urutan array. Kemudian ada count, menghitung jumlah data dalam array. Array push ini untuk nambahin isi array, dan in array ini kalau mau nyari sesuatu di dalam array. Langsung saja kita contohkan ya, seperti ini. Ini file fungsi array. Silahkan download Kotlab-nya di link yang saya sertakan di deskripsi ya. Nah, di sini ada variabel warna, bentuknya adalah array, isinya merah, kuning, hijau, biru. Nah, isi array warna adalah ini pakai print R ya. Jadi semuanya akan dikeluarkan berdasarkan indeksnya. Nah, kemudian ada garis ya, garis mendatar. Lalu jumlah isi array itu ada count warna. Nah, di count jumlahnya nanti 4. Oke ya. Lalu baris 12 ini menambahkan ada array push. Ini menampilkan teksnya. Kemudian array push, apa yang mau di push? Yaitu warna. Array warna ini mau ditambahin hitam sama putih. Oke ya. Lalu di print R lagi. Nah, harusnya dia nanti bertambah, bukan hanya 4 warna di atas ini aja, tapi dia bertambah dengan hitam dan putih. Ya, selanjutnya lagi di baris 16 ini membalik ya, teksnya membalik. Lalu di sini ada print R, ini function, memanggil function lagi di dalam. Ya, jadi print R, apa yang di print R? Yaitu array reverse dari warna. Kalau print R warna kan sudah jelas tadi ya, itu sesuai dengan urutan. Nah, sekarang sebelum ditampilkan warna itu di reverse dulu, di array reverse, dibalik urutannya. Nanti kita lihat ya. Yang terakhir ini bagian pemilihan kondisi if in array warna biru ya, dari warna dicek apakah warna biru itu ada di dalam array warna, gitu bahasanya, in array itu ya. Apakah biru in array dari warna, apakah dia ada di dalam array warna? Kalau dia ada warna biru, maka ditampilkan warna biru ada. Kalau tidak ada, maka ditampilkan warna biru tidak ada. Dan ini sifatnya case sensitive ya. Ini kan biru ya. Di atas sini ada biru, berarti nanti ketemu ada. Tapi kalau manggil di sini pakai B besar, maka jangan harap ketemu.
hasilnya nanti adalah warna biru tidak ada. Kita coba. Ya, ini array ya. Seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Ini adalah print R dari warna. Nah, dia langsung ditunjukin tipe datanya adalah array, lalu indeks ke 0 isinya merah, indeks ke 1 kuning, indeks kedua hijau, indeks ketiga biru. Jangan salah baca nih, jangan dikira merah 01, salah itu. Cara bacanya salah. Mulainya dari sini. Dari sini sampai ke sini. Kemudian indeksnya sampai ke warnanya, indeks sampai warna, begitu seterusnya ya. Nah, jumlah isinya ini menggunakan count warna tadi. Menggunakan count warna itu jumlahnya ada 4 ya. Yang ke berikutnya ada teks ya, ditambahkan warna hitam dan putih pakai array push. Nah, di sini sudah ditambahkan array push, kemudian ditampilkan lagi pakai print R. Hasilnya adalah yang ketiga tadi biru, ini ya. Yang keempat hitam, yang kelima putih. Totalnya jadi 6 warna. Setelah itu dia dibalik. Nah, ini ya. Di reverse, ditampilkan tapi di reverse. Di reverse akhirnya jadi seperti ini. Indeksnya tetap dari 0, tapi warnanya berubah, putih dulu, baru hitam, baru biru. Nah, gitu ya, kebalik ya. Jadi dari sini nih, putih, hitam, biru, hijau, kuning, merah, kayak gitu urutannya seperti ini. Dan indeksnya berubah. Yang semula indeks 0 itu warnanya merah, sekarang indeks 0 itu adalah putih. Ini perlu diperhatikan ya ketika kita menggunakan array push, array reverse ya. Nah, lalu untuk mencari warna tadi in array, itu in array warna biru ada katanya ya. Ya betul ada, karena yang dicari kan warnanya biru ya. Ini yang dicari kan warnanya biru. Merah, kuning, hijau, biru. Huruf B, birunya kecil. Nah, seperti ini. Kalau saya rubah jadi besar di sini sebagai kata kuncinya di sini ya, buat pencarian dia nyari nyocokin ke sini. Ini pasti tidak akan ketemu biru dengan B besar, nggak ada di sini. Nanti warna biru tidak ada pesannya. Warna biru tidak ada. Kalau saya refresh, nah warna biru tidak ada. Jadi sifatnya case sensitif untuk pencarian di in array ini ya. Jadi dipastikan untuk ngetiknya harus benar. Oke lah, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan saja nanti di komentar. Kita bisa saling sharing nanti ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang ke-32. Dari kelas ini kita bahas tentang custom function atau fungsi yang dibuat sendiri begitu ya. Di bagian ke-32.